Oke, selamat sore ya. Menjelang mau berbuka, kita mereview dulu eh, Bohlam ini ya. Bohlam ini adalah bohlam-bohlam generasi terbaru. Apa sih bohlam generasi terbaru? Bohlam-bohlam generasi terbaru itu adalah bohlam-bohlam yang berpendingin heat cooper pipe ya. Karena kita baru melaunching bohlam JL 55 watt ya. Karena kita baru melaunching bohlam 55 watt dengan pendingin heat cooper pipe. Jadi kita banyak membahas mengenai heat cooper pipe ya. Karena bohlam ini sebenarnya sudah ngetren udah dari dulu ya. Udah dari dulu sudah ngetren, tetapi karena belum memenuhi standar spesifikasi kita, jadi kita belum menjual bohlam ini ya. Kenapa? Belum memenuhi standar karena bohlam ini ngedrop segala macam ya. Belum bagus, belum adjustable, belum ini, belum itu, tidak stabil ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan yang stabil, tidak ngedrop, dan memiliki syarat bohlam bagus lainnya seperti adjustable, bayangan gelap kecil. Nah, makanya kita tawarkan. Nah, sekali lagi kita menjual tipe ini, mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL. Di sini juga ada stiker garansi Juragan Lampu ya. Di sini JL adalah ini produk kita. Nah, kita mau membahas ya bohlam ini. Kita mau membahas bohlam ini dibandingkan dengan bohlam lain ya. Apa sih keuntungan kalau Anda beli JL55 ini dibandingkan merek-merek lain atau yang dijual oleh pedagang-pedagang lain. Nah, kita mau bahas di sini ya. Saya juga tidak menjelek-jelekan merek lain atau yang dijual pedagang lain, tetapi Anda bisa membandingkan spesifikasi dari kalau apa yang saya bicarakan itu masuk akal ya Anda boleh terima. Ya, kalau menurut Anda tidak masuk akal ya tidak usah dicerna seperti itu. Ya, saya hanya berpengalaman bermain di lampu, jadi saya akan menjabarkan apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya, ya seperti itu. Oke ya, kita akan bahas satu persatu. Oke ya, kita harus berbicara segala sesuatu itu sesuai fakta. Bohlam bagus itu ada syaratnya, bukan berdasarkan hanya deskripsi. Karena banyak deskripsi pedagang-pedagang di online terutama itu adalah copy paste. Semua ditulis pasti indah-indah, copy paste, tetapi kenyataannya tidak sesuai fakta. Saya ngomong begini adalah untuk mengedukasi Anda, jangan sampai salah beli. Karena masih banyak di luaran orang awam yang nggak paham. Terjebak dengan kata-kata indah atau deskripsi indah, padahal tidak sesuai dengan speknya. Kebanyakan mereka adalah copy paste, ya seperti itu. Oke, ini bohlam yang saya tawarkan ya adalah real 53 watt dengan kode barang adalah JL55. Jadi kita berbicara 55 ya 55 saja. Saya tidak bilang ini 110 watt. Saya tidak bilang ini 120 watt, 130 watt. 55 ya 55. Nah, bohlam ini ya ditawarkan dengan kata-kata 170 watt. Nah, 170 watt ini satu bohlam atau dua bohlam? Oke lah, kalau satu bohlam nggak mungkin. Kalau dua bohlam berarti 170 dibagi 2. 170 dibagi 2 itu berapa sih? Kalau 180 bagi 2 artinya satu bohlam 90. Kalau 170 berarti 85 ya wattnya. Jadi satu bohlam ini 85 wattnya. Ya. Nah, artinya satu bohlam 85 dia bilang paling terang. Nah, kita akan ukur 85 tidak. Ya. Kita harus ukur. Ya, bohlam ini cuma 60, Bro, wattnya. Dan turun terus 59, saat ini. Ya, jadi bohlam ini paling cuma 60 wattnya. Ya. Jadi kadang-kadang dia ditulis 170 watt loh. Gila ya. Jadi kalau Anda percaya dengan bohlam ini 170 watt atau 130 watt ya berarti Anda tertipu, ya. Anda tertipu, ya. Jadi bohlam ini tidak sampai. Nah, barangnya seperti ini, bohlamnya Anda bisa lihat dia ada drivernya, gede banget drivernya memang. Berat nih drivernya. Nggak tahu isinya apa. Ya, jadi bohlam ini tidak sesuai dengan spesifikasi, ya.
Jadi watt dan luxnya tidak real. Jadi dia cuma 60. Nah, 60 ini dia ngedrop. 60 ini ngedrop. Ya. Memang dia bisa naik turun, tetapi naik turunnya lambat. Jadi dia tidak bakal balik ke 60, tetapi dia akan wattnya akan naik seiring panas. Jadi kalau dia sudah kena panas dia akan turun. Dia dia kalau kena dingin dia akan naik sedikit, tetapi tidak balik. Tidak bisa balik lebih dari 50. Seperti itu. Ya. Jadi bohlam ini ngedrop. Bohlam ini ngedrop, dia memang bisa naik turun juga, tetapi naiknya tidak kembali ke awal 60. Kalau bohlam ini ya 53, dia ngedrop, dia akan turun sekitar 42. Dia dingin, dia akan naik lagi ke 53. Paham ya? Jadi bohlam ini tidak ngedrop. Nah, kalau ini ngedrop, masih ngedrop sedikit walaupun dia adjustable dan tidak sesuai dengan fakta yang tertulis, ya. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah tadi kan 1 watt dan luxnya gede, dia tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan deskripsi, tapi cuma 60 watt. Syarat kedua adalah tidak ngedrop, bohlam ini ngedrop, dia tidak bisa kembali lagi ke 60, paling hanya 50. Ya, kalau sudah ngedrop. Jadi kalau kalau awal nyala 60, kita buat dia panas, kita stress test, dia turun sampai 40. Sudah 40 kita bikin dia dingin, dia tidak bisa naik ke 60, tapi dia balik lagi ke sekitar 50-an, 49, 48. Ini saya sudah nyoba, jadi saya berani ngomong, ya. Nah, kalau bohlam ini awalnya 53, kita stress test dia, panasin, dia akan turun ke 42. Setelah kita bikin dingin lagi, dia akan kembali lagi ke 53. Jadi memang dia 53 real, tidak ngedrop ini bohlam. Nah, kalau bohlam ini ngedrop. Ya, walaupun dia adjustable juga. Nah, nanti kita akan jelaskan di belakang kenapa dia tidak bisa balik lagi dan dia responnya lama. Responnya lama. Kenapa? Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah soal adjustable. Bohlam ini agak sulit untuk di adjustable. Kenapa? Karena dia satu buah klik. Jaraknya agak jauh. Klik, 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 klik. Agak jauh. Nah, sedangkan kalau ini dia adjustable, tapi modelnya adalah slide. Modelnya adalah slide. Kenapa modelnya slide? Ya, kenapa modelnya slide? Karena Anda bisa geser 1 mili, 2 mili, setengah mili bisa. Tuh, dia slide. Slide. Jadi bukan sistem klik. Kalau sistem klik, jarak mainnya jauh. Jadi kalau lompat, tep, 1 titik. 1 titik, jauh jarak mainnya. Nah, sedangkan ini slide. Jarak mainnya deket. Ya, slide. Jadi Anda mau coel dikit bisa, tapi kalau ini nggak bisa, dipatok, tek, 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 tek. Nah, kalau ini dikit, dikit, dikit bisa karena dia slide. Adjustable-nya jadi bagus yang sistem slide dibandingnya sistem tek, 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 tek begitu. Karena jarak mainnya jauh, lompatnya terlalu jauh. Ya, kalau slide Anda bisa coel sedikit bisa, dikit bisa, dikit bisa, dikit bisa gitu ya. Slide. Ini adjustable, tetapi ini adjustable-nya slide. Nah, kita bandingkan lagi soal bayangan gelap. Ini bayangan gelap paling penting, bro, karena supaya membuat output itu sangat padat di jalan. Ya, saya ngomong kenapa? Karena LED ini adalah tipe sorotan samping. Reflektor bagian paling atas ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Saya sudah sering banyak bahas. Jadi LED yang di reflektor atas ini tidak boleh menerima bayangan gelap. Kalau Anda menerima bayangan gelap, ini Anda rugi. Rugi. Kenapa? Nah, kita akan tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, bohlam ini tanpa bayangan gelap sama sekali, tuh Anda bisa lihat. Ya, ini ke sini. Nah, garisnya nggak ada sama sekali, tanpa bayangan gelap. Ya, nggak ada bayangan gelap tuh kalau ini. Ya, bener-bener nemplok semua bayangan gelapnya. Jadi tidak ada. Jadi yang ke sini semua itu ada, ya, tanpa bayangan gelap. Nah, kalau yang ini ada bayangan gelap tuh, ya. Nah, itu bayangan gelap. Jadi ini rugi nih bayangan gelap. Ya. Ini ke situ. Ya, bayangan gelap tuh. Ya.
Jadi kalau ada bayangan gelap dan lebar dan gede itu rugi. Kenapa? Karena kan saya udah bilang ini dipasang begini, bagian atasnya terima gelap. Nah kalau kita praktekin, ya kita praktekin di reflektor. Nah kalau kita praktekin di reflektor, nih, nah LED yang tanpa bayangan gelap atasnya akan full tanpa ada gelap. Nah ini kita coba dulu ya, ini ada LED JL55 ya, kita coba. Ini bolam tanpa bayangan gelap. Anda akan melihat di atas adalah full ya. Bagian atas full tanpa gelap sama sekali. Pokoknya full ya. Jadi satu bidang begini bagian low beam ini full. Tidak ada yang di sininya terang, di sini gelap, terang, nggak ada. Full semua ya. Karena dia tanpa bayangan gelap. Nah, ini yang menguntungkan. Kenapa? Saya bilang menguntungkan karena reflektor bagian paling atas ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Kalau di situ terima bayangan gelap, artinya akan kurang cahaya memantulkan ke jalan. Ya. Tapi ada orang bilang, oh saya pasang kok nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda beli yang tanpa bayangan gelap akan lebih padat lagi outputnya, lebih bagus lagi. Tentu kan tujuan kita mengupgrade begini kan adalah untuk supaya outputnya tebal, padat di jalan. Ya, kelihatan nggak tuh nih? Kalau kita geser, nah tuh ada gelapnya ya, bergerak. Memang bayangan gelapnya tidak terlalu gelap banget, tetapi ada. Kalau di mata saya sih kelihatan. Oke ya, tadi ada telepon. Jadi kalau ini masih terlihat ya, masih terlihat. Jadi masih rugi sebenarnya. Tapi memang dia nggak terlalu itu ya. Di atas ini masih ada gelapnya, tetapi memang tidak terlalu ini, tapi masih ada ya. Dan ini permasalahan di cut off ya. Di cut off dia agak lebih sedikit nih ya. Masih lebih sedikit, jadi perlu dikalibrasi ini bola ya, perlu dikalibrasi. Kenapa? Supaya cut off-nya lebih mantap ya, supaya tidak glare atau tidak silauin orang ya. Jadi ini bohlam mendekati perfect juga sebenarnya, tetapi kurang perfect ya. Jadi begini loh, cerita awal itu kenapa sih saya telat banget menjual tipe Heat Cooper Pipe, yaitu karena kita mencari bohlam yang benar-benar bagus. Awalnya kita mau menjual tipe ini ya, banyak pertimbangan-pertimbangan kekurangan ya, masih pertimbangan kekurangan dibandingkan tipe ini ya. Kekurangan lain adalah dia masih menggunakan driver ya. Driver ini kotaknya gede bro, Anda susah untuk menyimpan atau mengikat-ikat, jadi setidaknya Anda harus ngikat pakai kabel tis. Jadi kurang PNP ya, kurang PNP ya, kurang PNP. Anda harus ngikat-ngikat segala macam. Nah sedangkan kalau yang begini Anda tinggal colok soket, jadi Anda nggak usah ngikat-ngikat. Soket di mobil Anda adalah seperti ini, Anda tinggal colok, plek, selesai. Kalau ini Anda harus ngikat-ngikat lagi, kalau nggak ngegelantung. Jadi lebih meribetkan Anda ya, itu satu. Kedua ya, kalau ini drivernya di mana? Driver itu adalah ini nih, balas. Balasnya dia adalah di dalam. Jadi teknologi ini udah lebih maju dibandingkan teknologi ini. Kenapa? Anda tahu dong ya, kalau Anda pemain gadget, handphone atau laptop, ada charger. Zaman dulu charger laptop itu segede batu bata. Ya. Zaman dulu charger laptop segede batu bata. Sekarang charger laptop bisa segede charger handphone, kecil banget. Ada yang namanya tipe PD. PD itu power delivery. Ada yang charger yang merek Vivan atau merek-merek aftermarket, dia juga sudah mendistribusikan ini tipe GaN, gallium nitride. Kecil, tapi powernya gede. Nah sama, teknologi ini sebenarnya drivernya udah lebih maju. Dengan komponen-komponen yang kecil itu, gallium nitride bukan silikon, dia bisa di-inside di dalam, perkecil. Jadi dengan kata lain begini, zaman dulu handphone segede batu bata cuma bisa buat telepon. Terus Nokia mungkin keluar bisa SMS 2G, lebih kecil. Sekarang handphone sudah
ada layarnya, lebih kecil, lebih canggih. Jadi maksud saya adalah zaman dulu handphone segede batu bata. Kenapa? Karena komponennya gede-gede. Sekarang sudah berupa chip mikroprosesor makin kecil, makin canggih. Nah sama, ini sudah lebih teknologi lebih canggih. Karena kenapa? Komponennya kecil di dalam. Sedangkan ini masih teknologi jadul. Komponennya gede-gede. Kenapa komponennya gede-gede? Jadi dia harus ada driver di luar, nggak bisa dia taruh di dalam. Dan udah pasti kalau begini, drop watt-nya banyak, gede. Kenapa drop watt banyak, gede? Karena driver ini panas. Trafo istilahnya kalau Anda orang jadul, kalau Anda orang-orang lama nggak mengerti namanya driver atau balas. Trafo lah namanya. Trafo ini pasti makan energi. Makan energi, kalau panas udah pasti ada tahanan dalam segala macam, jadi dropnya lebih banyak. Walaupun wattnya lebih gede, tetapi output cahayanya ini nggak maksimal. Seperti itu. Ya. Nah, dia juga ada sensor temperatur. Nah, sensor temperatur dia lemot. Dia tidak bisa cepat merubah output power. Jadi suhunya udah turun, dia nggak bisa naikin watt secara cepat, lambat. Nah, sedangkan ini responnya sangat cepat. Kenapa? Karena dia semua integrated inside di dalam. Kalau ini di luar, eksternal. Jadi ini kurang bagus. Gitu loh. Ya. Bayangan gelapnya juga ini masih ada. Ini tanpa bayangan gelap. Ini driverless, tinggal colok. Ya. Soal pendinginan, heat cooper pipe sama. Kipas juga ini sama, sebenarnya kencang, tetapi desain heatsink itu adalah desain bila-bila ini lebih bagus. Pokoknya ini lebih bagus. Kenapa? Ada hubungan dengan karet. Ini karetnya masih bisa, angin masih bisa tembus. Kalau ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Gitu ya. Jadi kenapa banyak LED sekali di pasaran dual heat pipe, double cooper pipe, ya. Kita mau menjual, tentu saya juga mau menjual yang bagus. Saya tidak mau menjual yang jelek. Kenapa? Karena saya kan merekomendasikan kepada Anda. Banyak sekali pedagang menawarkan saya, ya. Mohon maaf nih kalau yang menawarkan saya tipe ini, saya review apa adanya, ya. Saya jujur terus terang, saya ngomong apa adanya. Saya lebih memilih tipe ini. Kenapa? Karena lebih spesifikasinya lebih tinggi, lebih bagus, lebih unggul lah. Ya, ada poin-poinnya. Poin-poinnya lebih bagus dibandingkan ini. Walaupun ini wattnya lebih gede 60 watt, tetapi dia ngedrop sedikit memang. Dia adjustable tetapi responnya lama. Ada bayangan gelap, ada driver. Teknologinya masih lama nih, ya ada driver. Sedangkan ini drivernya nggak ada. Ya seperti itu. Ya, jadi kenapa sih kita memilih-milih untuk menjual lampu ya? Karena kita juga mau menjual yang bagus kan, merekomendasikan kepada customer yang bagus. Nah ini makanya kita rekomendasikan ya. Dengan lahir dengan tipe JL55, bayangan gelapnya kecil, naik turunnya secara cepat, wattnya stabil, adjustable, bayangan gelap kecil, tidak storing, desain pendinginan heatsinknya juga masih lebih bagus, kipasnya juga kencang, driverless, tidak ngedrop, dan dia real watt, seperti itu ya. Makanya ada yang bertanya-tanya kenapa sih saya telat banget menjual itu, bos, saya telat beli ini itu, lama banget sih lu bos munculin tipe barunya ini itu ya, karena kita sedang memilih-milih. Nah di video kali ini saya mereview perbandingan gitu loh ya. Ini ditawarkan tipe ini, bos jual dong tipe ini ya, karena tipe ini kalah gitu speknya dengan ini, slide-nya ya, adjustable-nya kurang begitu enak gitu ya. Ada driver, kan saya udah bilang kalau ini kan ringkes banget gitu loh ya. Karena kita mau menjual ya tentu yang poinnya paling banyak dong, bener nggak, dibandingkan poinnya yang jelek. Ya saya sih ngomong apa adanya, tapi kalau Anda merasa percaya dengan saya ya Anda boleh ikuti rekomendasi saya. Kalau Anda merasa saya omong doang gede ya Anda ragu ya nggak usah beli, itu aja, simple kok ya. Nah kalau Anda berminat produk ini Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838 ya. Anda nanti bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, monggo, nggak masalah ya. Kadang-kadang masih banyak orang berpatokan pada watt besar. Itu salah. Ya, watt ini besar. Watt ini memang besar, lebih besar. Tetapi output cahayanya nggak membuat dia lebih terang, bro. Ya, jangan berpatokan pada watt besar. Watt besar
korelasinya tidak sama dengan output cahayanya yang besar. Tidak sama. Karena banyak tipu menipu. Di mana? Di driver. Di drivernya itu bisa aja dikasih watt yang besar, tetapi output cahaya tidak besar. Ya, saya tidak mau terlalu membuka kartu tipe ini karena ini teman saya juga yang menawarkan, saya tidak enak. Ya. Watt besar, tetapi output cahayanya belum tentu lebih terang. Karena kenapa? Karena di driver ini di dalamnya bisa dimacam-macamin. Contohnya dia ada rangkaian CAN bus. Rangkaian CAN bus itu pasti memakan beban. Dan mobil di Indonesia tidak perlu CAN bus. Mobil apa yang perlu CAN bus? Orang lampu begini untuk mobil Avanza, Innova, Expander, Mobilio, nggak perlu itu namanya CAN bus. CAN busan untuk apa Anda pakai CAN bus? Karena mobil-mobil tersebut tidak perlu CAN bus. Ya, kalau Anda beli LED yang ada kata-kata CAN bus, mendingan tidak usah. Hindari yang ada kata-kata CAN bus kalau menurut saya. Kenapa? Karena mobil di Indonesia tidak perlu yang namanya CAN bus. Warning canceller tidak perlu karena mobil Jepang di Indonesia itu sangat sederhana. Ya, Anda malah rugi kalau beli yang begitu. Karena kenapa? Wattnya semu. Wattnya itu semu. Karena ada rangkaian tersebut dimakan wattnya oleh dia. Jadi diukur menggunakan wattmeter gede. Tetapi output cahayanya tidak sebanding dengan power inputnya seperti itu. Ya, saya juga tidak bisa terlalu buka kartu karena nggak enak teman saya yang nawarin. Ya, teman lama saya nawarin, bro, gue ada produk ini, bro, lu review dong. Ya, saya sih udah ngomong, bro, kurang gitu bagus. Saya ngomong apa adanya. Ya, dan saya review dan saya tidak menyebut merek. Ya, sorry banget nggak menyebut merek. Ya, seperti biasa saya orangnya to the point. Kalau bagus saya bilang bagus, jelek saya bilang jelek. Gitu ya. Jadi sejarahnya saya menjual tipe double heat Cooper pipe itu mencari banyak banget, bro, produk. Ya, ada satu tipe lagi sih tapi saya mau membandingkan tipe ini. Satu lagi dari distributor lain, sama juga dia 60 watt, tetapi dia ngedrop, dia tidak bisa variabel wattnya. Ini bisa variabel, tetapi syarat bagusnya kurang memenuhi. Ini lebih menang, makanya kita pilih ini, gitu ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi supaya Anda terbuka, mengedukasi Anda juga, sekalian juga kita menjual produk ini. Ya, kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi. Kita mau mereview satu buah bohlam ya 55 watt ya. Kita sambil mereview, mempromosikan atau menjabarkan deskripsi apa sih keuntungan dan kerugian bohlam ini. Ya, bohlam ini saya sudah perkenalkan di beberapa hari yang lalu. Bohlam ini adalah bohlam tipe JL55. Bohlam ini 55 watt. Yang saya pegang ini adalah tipe H11 ya. Tipe H11. Apa sih bohlam JL55? Bohlam JL55 itu adalah bohlam terbaru yang baru kita luncurkan. 55 watt ya. J itu artinya juragan, L artinya lampu. Di sini juga ada logonya JL dan di sini juga ada stiker segel. JL adalah artinya juragan lampu dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini, Jungki Wenas juragan lampu ya. Nah, bohlam JL55 ini adalah bohlam real 55 watt dengan teknologi double heat Cooper pipe. Jadi ada dua buah batang tembaga. Double heat Cooper pipe. Ya. Nah, apa sih perbedaan bohlam ini dengan bohlam yang dijual di tempat lain yang mengaku juga 55 watt, yang mengaku 60 watt, ada yang mengaku 130 watt, ada yang mengaku 170 watt. Ya, kita akan bahas di sini. Sekali lagi Anda mau beli bohlam ini silakan Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa WhatsApp saya sekali lagi. Anda silakan screenshot, Anda bisa WhatsApp saya, Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, silakan. Ya, Anda mau transfer BCA, kirim JNT, kirim si cepat, kirim Tiki, it's okay ya. Intinya adalah Anda silakan WhatsApp dulu. Kenapa Anda perlu saya sebelum beli Anda WhatsApp dulu? Karena saya mau tahu untuk mobil apa. Karena barang ini akan kita setting dan kita kalibrasi untuk mobilnya. Jadi jangan sampai Anda salah beli atau salah tipe seperti itu ya. Nah, bohlam JL55 ini saya perkenalkan dulu ya. Bohlam ini 55 watt. Bohlam ini real 55 watt dengan teknologi double heat Cooper pipe. Banyak LED dengan teknologi heat Cooper pipe ya. Heat Cooper pipe itu adalah LED yang dengan teknologi di sini pasti ada batang.
Nah, batang ini bisa asli, bisa palsu, tergantung harga jual atau tergantung dari harga modal LED ini. Karena Anda tahu sendiri barang buatan Cungko ya, Anda bisa lihat fisik sama tetapi kenyataannya bisa berbeda. Ya, karena semua kembali lagi ke ini ya, ke duit ya, ke duit. Ya, heat copper pipe memang teknologi yang bukan teknologi baru sih sebenarnya, sudah teknologi lama, tetapi teknologi ini dipakai banyak sebagai pendingin komputer terutama kayak laptop atau gadget-gadget itu ada pasti heat copper pipe untuk pendinginan prosesornya. Ya, kalau di laptop Anda buka, laptop Anda tutup, Anda balik, Anda buka, biasanya di motherboard itu banyak batang-batang besi seperti ini. Nah, itu namanya heat copper pipe. Heat copper pipe itu sudah dipakai di teknologi Cree yang copper belt. Jadi ini teknologi sudah lama, sudah 10 tahunan berjalan, dipakai di LED. Nah, cuman kali ini rame di tipe single heat pipe dan tipe double heat pipe. Ya, double heat copper pipe. Nah, Anda hati-hati, ciri-cirinya adalah Anda harus melihat heat copper pipe ini adalah dia tabung hampa, vakum ya. Jadi kalau Anda pencet pakai tang, dia bisa gepeng. Ya, seperti ini adalah heat copper pipe. Dia dipencet dia bisa gepeng. Dia bukan pejal, bukan batang pejal. Nah, ada yang palsu berupa batang pejal. Nah, kalau yang palsu berupa batang pejal itu, ya berarti cuma pajangan. Nah, Anda harus tahu. Jadi jangan sampai Anda beli yang palsu. Kedua, heat cooper pipe itu ada ukurannya, besar kecil. Makin besar tentu efek pendinginannya akan makin besar juga, makin cepat. Kalau kecil, efek pendinginannya akan lama. Jadi Anda bisa melihat dari dua buah titik ini. Makin besar makin bagus. Tetapi kalau makin besar makin bagus kan artinya ini bisa makin tebal. Makin tebal akan membuat bayangan gelap besar. Ya, jadi penting makin besar makin bagus, tetapi ada sisi negatif. Nah, makanya mesti dia yang namanya frameless. Ini frameless. Ya. Jadi supaya bayangan gelapnya juga bisa kecil. Kalau terlalu besar bayangan gelapnya nanti besar sekali yang menghalangi sinar dong. Bener nggak? Ya. Oke, jadi teknologi heat cooper pipe yang akan kita bahas. Nah, banyak LED-LED begini yang menggunakan heat cooper pipe itu, ya, heat cooper pipe itu ngedrop. Kenapa sih dia bisa ngedrop? Kenapa dia bisa ngedrop? Karena drivernya satu ya tidak stabil, kedua karena panas. Ya, karena panas. Kenapa bisa panas? Kok dia sudah pakai teknologi ini kok tetap bisa panas ya? Itu satu lagi saya cek. Saya sudah bilang dari awal, palsu atau original untuk heat cooper pipe-nya itu. Nah, kalau palsu ya lebih cepat panas tentu ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi bohlam ini variabel. Kenapa bisa variabel? Jadi kalau dia lingkungannya panas dia akan menurunkan wattnya, tetapi lingkungannya dingin dia akan menaikkan kembali wattnya. Jadi variabel. 55 sampai sekitar 42. Dia akan paling rendah adalah 42, 55 watt adalah paling tinggi. Dia akan variabel bergantung suhu lingkungan. Suhu lingkungan ini adalah suhu di ruangan mesin Anda. Kalau suhu ruangan mesin Anda panas, dia mau nggak mau dia akan turun ke 42. Kalau suhu ruangan mesin Anda sudah mulai mendingin, mobil jalan, dia akan naik ke 55. Nah, makanya ini LED namanya variabel. Ada LED yang ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi variabel. Ada bohlam yang ngedrop. Apa pengertian ngedrop? Dia turun, tetapi dia tidak bisa naik lagi. Jadi tidak variabel. Nah, itu ngedrop. Dia akan turun terus. Itu ngedrop. Ya. Nah, banyak LED dual heat pipe atau single heat pipe itu ngedrop. Sudah turun dia nggak bisa naik lagi. Nah, itu ngedrop. Tapi kalau ini adalah variabel. Seperti itu. Ya, jadi harus dipahami dulu soal ngedrop dan variabel. LED ini variabel. Ya. Dan LED ini adalah real 55 watt, bukan seperti deskripsi toko-toko lain atau pedagang lain yang 130 watt, 170 watt. Ya, intinya adalah semua dibesar-besarkan supaya Anda beli. Tetapi kenyataannya adalah realnya tidak sampai. LED begini idealnya sekitar 50 sampai 55 watt di pasaran. Ya, 50 sampai 55 watt di pasaran. Kalau ada yang menjual 60 watt, 65 watt, 75 watt, 85 watt perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena teknologinya belum ada sampai sana. Karena gini loh, contohnya seperti mobil ya, atau seperti motor. Motor Vario sekarang 160 ya AR juga 160. Nanti kalau si Vario mengeluarkan 175 cc,
Yamaha juga akan mengeluarkan 175 cc. Jadi teknologinya memang pada saat itu ya segitu gitu loh. Tidak mungkin si Yamaha tiba-tiba bisa 200 cc, si Honda nggak bisa gitu loh. Jadi maksud saya adalah perkembangan zaman. Perkembangan zaman kalau Anda seperti bermain gadget, sekarang prosesor itu sudah berapa sih? Helio berapa gitu ya. Kalau kita ngomong Pentium 4 ya zamannya Pentium 4 gitu loh. Sekarang sudah Pentium apa saya nggak tahu tuh di komputer ya, di laptop prosesor pakai apa. Jadi maksud saya adalah chipset kalau di gadget sudah pakai yang tipe apa ya, semua merek handphone akan pakai tipe itu. Jadi memang sesuai dengan perkembangan zamannya gitu loh. Contohnya ya, kita ngomong lagi. Sekarang perkembangan zaman mobil itu menggunakan safety sense. Contohnya di Avanza Veloz atau di Toyota Race yang mobil-mobil murah yang sudah menggunakan safety sense itu ya TSS. Nah, kalau di Honda kan ada Honda Safety Sense ya, di Honda BR-V ya. Jadi memang zamannya udah begitu gitu loh. Kalau zaman dulu kan safety sense itu mungkin hanya ada di mobil-mobil mewah seperti BMW Mercy, tetapi sekarang memang sudah lahir di kelas-kelas murah gitu. Nah, makanya zamannya LED ini saat ini ya bangsanya di 50 sampai 55 watt idealnya. Kalau ada yang menjual LED yang 70 watt, 80 watt dia benar itu istilahnya cuma melebih-lebihkan karena belum sampai ya. Karena bahasa iklan, sama seperti Anda ke McDonald, Anda beli burger atau Anda ke KFC, Anda beli ayam, ayamnya gede-gede. Pas Anda sudah beli, Anda lihat buset tuh ayam kecil banget, ya. Burger juga begitu. Anda lihat iklannya di Burger King, di McDonald gede-gede, giliran Anda beli burgernya tipis, ya. Seperti Anda makan steak, lihat menunya steaknya tebel, giliran Anda pesen steaknya setengah senti tipis. Ya, itu bahasa iklan. Ya, karena semua digede-gedein di iklan. Tapi kalau Anda beli burgernya tipis kecil, tentu Anda nggak mau beli. Ya, tentu Anda nggak mau beli. Justru makanya digede-gedein, dibagus-bagusin, kelihatannya tertarik gitu supaya Anda beli. Nah, sama iklan-iklan LED itu seperti itu. Semua pedagang deskripsi ditulis bagus-bagus, gede-gede, indah-indah. Tetapi banyak kenyataannya tidak sesuai, tidak real. Ya, supaya kenapa? Supaya Anda beli. Siapa yang beli? Orang yang nggak paham, orang yang nggak mengerti, orang yang istilahnya cuma tahu beli doang, harga murah, ya seperti itu. Padahal speknya itu bodong semua. Nah, untuk Anda yang bingung mencari LED mana yang bagus, nah ini saya tawarkan ya. Bohlam ini adalah 55 watt, ya real. Oke, nah kita akan membandingkan dengan merek lain atau tipe lain ya sebagai kandidat juga sebenarnya kita mau jual. Tetapi kenapa saya tidak menjual tipe ini? Kemarin saya sudah membahas soal tipe H4. Kemarin saya sudah membahas mengenai tipe H4. Kali ini kita membahas di tipe H11 karena tipe H4 dan H11 itu adalah umum yang dipakai di mobil Jepang. Ya, di Indonesia terutama. H4 dengan H11. H4 videonya sudah lahir kemarin dan saya sudah upload. Nah, kali ini kita membuat review mengenai H11. Apa sih bedanya LED H11 yang kita jual dengan teknologi dual double heat pipe dengan merek-merek lain atau yang ada di pasaran. Ya, dan ini juga sebagai kandidat sebenarnya mau saya jual. Ya, banyak teman-teman saya importir, banyak teman-teman saya juga toko menawarkan saya untuk jual. Tetapi jujur terus terang saya orangnya perfeksionis. Perfeksionis dalam arti kalau tidak sesuai dengan spek yang standar yang kita mau sebagai bolam bagus, saya tidak mau jual. Intinya seperti itu. Karena banyak sekali loh pedagang-pedagang LED atau importir-importir LED itu nawarkan produk ke saya. Bro, bantu jual dong. Bro, jualin dong. Bro, ini komisinya sekian, 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 sekian. Nah, saya orangnya hobi. Ya, to the point. Jadi saya tidak sekedar mencari keuntungan. Memang hidup itu cari duit, bro. Saya jujur terus terang juga saya cari duit. Tetapi saya ada sisi hobi. Kalau barang tersebut jelek, saya tidak mau menawarkan. Seperti itu. Ya, nah banyak LED yang ditawarkan ke saya. Nah, kenapa saya memilih produk ini untuk saya tawarkan ke calon-calon customer atau calon-calon pembeli? Nah, ini akan saya jelaskan ya. Karena bohlam itu bagus itu harus memiliki syarat bohlam bagus. Atau Anda orang tua mau memilih pacar untuk anak Anda atau istri Anda, ada istrinya bebet, bobot, apalagi sih bebet, bibit, bobot ya. Bebet, bibit, bobot. Jadi maksudnya harus ada syaratnya. Mungkin syaratnya harus kaya, harus cakep, harus ini taat beribadah, rajin sholat,
eh, rajin bersedekah, berinilah segala macam lah ya. Itu syarat. Nah, sama bolam itu bagus itu harus ada syaratnya. Ya, bukan berdasarkan deskripsinya. Ya. Nah, satu syarat bolam bagus itu adalah watt dan luxnya harus real. Nah, realnya ini adalah harus sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Wattmeter. Harus diukur dengan wattmeter. Sama seperti Anda, berat badan Anda diukur pakai apa? Timbangan alat ukurnya. Jadi bukan berdasarkan tulisan-tulisan deskripsi. Banyak yang tertipu di situ. Ya, karena semua pasti nulis gede-gede, nggak ada yang nulis kecil-kecil. Pasti digedein tulisnya. Ya. Nah, kedua adalah tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bolam ngedrop. Ngedrop itu sebenarnya merugikan Anda. Jadi bolam tersebut tertulis di 60 watt misalnya, tetapi pas di Anda nyalakan dia akan turun terus ke 30 watt. Ya tentu Anda rugi. Bocor istilahnya. Efisiensinya kecil. Jadi Anda tidak beli sesuai fakta. Jadi Anda beli rugi. Ya. Nah, syarat ketiga adalah supaya dia bisa bagus, bohlam itu harus bisa adjustable. Apa sih adjustable itu? Bisa diputar. Kenapa harus bisa diputar? Karena reflektor mobil Anda itu ya mangkok. Kadang-kadang ada orang nggak mengerti loh, bos, reflektor itu apa sih? Nih, reflektor itu ini. Ini itu yang ada di mobil Anda nih, reflektor namanya, mangkok. Bahasa Inggrisnya adalah bowl, B-O-W-L. Ada orang nggak paham loh. Jadi saya kenapa menjelaskan kayak begitu, oke kalau Anda paham bagus, tetapi masih banyak yang tidak paham karena yang nonton YouTube itu kan dari Sabang sampai Merauke. Mungkin Anda di kota-kota besar mungkin internet gampang, Anda sudah paham yang namanya bowl, yang namanya refleks. Tapi di daerah pedalaman mungkin susah karena customer saya jujur terus terang banyak juga di Indonesia Timur. Di NTT juga ada, sampai ke Papua pun ada ya. Di Sulawesi juga banyak banget. Saya ngirim barang ke Sulawesi lama bro, saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin infrastrukturnya kurang ya. Beda kalau di Pulau Jawa itu agak cepat 2 hari, sehari bisa sampai. Di Sulawesi minimal 4-5 hari ya. Jadi ini namanya reflektor. Jadi ini namanya bowl. Nah, bowl ini lahirnya mobil Anda menggunakan halogen. Kita mau mengganti ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke reflektor punya halogen. Nah, makanya LED-nya harus bisa adjustable, bisa disetting, bisa diputar. Kalau Anda beli LED yang tidak bisa disetting atau tidak bisa diputar, tidak adjustable, Anda rugi sebagai pembeli. Itu ya. Nah, settingnya juga harus memudahkan Anda, harus Anda simple dan ada harus yang mengajari Anda. Karena kan Anda tidak paham bagaimana cara setting yang benar dan cara setting yang bagus itu bagaimana. Anda kan nggak paham. Nah, harus ada tutor. Nah, tutornya dalam hal ini siapa? Ya tentu si penjualnya. Penjualnya ini harus bisa memberitahu Anda bagaimana cara men-setting atau cara memasang yang baik dan benar. Nah, masalahnya kebanyakan orang beli di online. Orang yang menjual itu hanya tahu jual, nggak tahu pasang. Nah, Anda sebagai pembeli juga Anda nggak paham. Nah, Anda beli LED, walaupun LED tersebut bagus, Anda tidak bisa men-settingnya, Anda tidak bisa memasangnya, tentu hasilnya juga tidak bagus. Nah, makanya perlu ada tutor. Nah, tutornya ini siapa? Ya, penjualnya. Karena kenapa kita butuh tutor? Tutor itu adalah gurunya. Contohnya, kalau Anda diajari belajar nyetir mobil, ya, kalau dengan gurunya yang salah, pasti akan Anda sebagai murid akan salah. Contohnya, Anda punya mobil Matic. Anda diajari oleh guru yang kalau kaki kanan itu untuk gas, kaki kiri itu untuk rem. Ada yang mengajari seperti itu. Jadi gas kaki kanan, rem kaki kiri. Anda punya mobil Matic diajari seperti begitu. Itu benar atau salah menurut Anda? Itu salah. Karena mobil Matic tetap gas dan rem itu di kaki kanan, kaki kiri istirahat. Ya. Nah, kalau Anda diajari oleh guru yang seperti itu, tentu nanti Anda sudah bisa pun pasti Anda akan seterusnya salah. Yang benar adalah gas dan rem itu di kaki kanan, kaki kiri istirahat. Ya, untuk yang mau pakai mobil Matic, belajar mobil Matic. Tapi ada guru yang mengajari kanan itu kaki kanan itu untuk gas, kaki kiri itu untuk rem. Nah, kalau Anda diajari begitu pasti Anda akan terus selamanya bisanya begitu. Nah, itu salah. Nah, maksud saya adalah jangan sampai Anda ketemu atau Anda beli di pedagang yang salah, yang tidak bisa mengajari Anda untuk memasang dengan baik dan benar, gitu ya.
Itu penting. Ya, kita lanjut. Sebagai syarat ketiga tadi adalah adjustable. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. LED ini butuh bayangan gelap kecil. Kenapa? Karena kalau LED bayangan gelapnya besar, Anda rugi. Oke ya, jadi penting yang namanya bayangan gelap ya. Banyak LED di pasaran bayangan gelapnya besar. Kenapa sih bayangan gelap besar? Ya karena dia terhalangi oleh ini. Jadi kalau Anda lihat halogen ya H11, sinarnya halogen itu kalau dinyalakan dia akan ke segala arah, 360 derajat, dia ke depan, ke sono, ke sini, itu semua ada, berputar 360 derajat ya, ke semua arah. Nah, kalau Anda pakai LED, LED ini kan dua sisi. Dua sisi. Sisi situ dengan situ sini akan terang. Nah, yang ke depan sini akan gelap, ke sini akan gelap, depan dan belakang akan gelap. Ya, dia jadi tidak bisa 360 derajat sinarnya. Beda dengan halogen. Halogen itu akan ke segala arah sinarnya. Ya, ke sono ada, ke sini ada, ke depan juga ada, ke sono ada, 360 derajat. Kalau LED dua sisi, dia hanya akan bisa ke kiri dengan ke kanan, yang ke depannya gelap, ke sininya gelap. Nah, LED yang bagus itu ke bagian yang gelapnya itu sedikit, tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu lebar. Nah, itu yang baru bagus. Nah, makanya bohlam bagus itu ada syaratnya, ya. Nah, itu syarat bayangan gelap. Nah, syarat selanjutnya adalah soal tidak storing. Banyak LED storing. Kenapa bisa storing? Karena dia itu ada komponen elektronik. Istilahnya elektroniknya ini namanya balas, ya. Anda boleh sebut balas, driver atau tetek bengek lah. Pokoknya intinya ada komponen elektronik, ya. Bentuknya seperti lontong. Kalau ini yang di luar eksternal, ya, lontong atau apalah, atau lepet atau lemper juga boleh, ya. Jadi driver namanya ya, bukan lontong ya, saya bercanda. Oke, ya jadi driver namanya. Ada driver. Driver itu sebagai penurun tegangan, menstabil arus, ya. Nah, driver itu pasti menimbulkan, jadi ada teknologi namanya PWM ya, switching, pasti untuk menurunkan tegangan kan seperti itu. Kalau zaman dulu ngomongnya trafo ya, untuk menurunkan tegangan. Nah, kalau zaman sekarang adalah elektronik, jadi sistemnya switching. Di situ pasti ada komponen induktor, ada kapasitor, jadi menimbulkan, membangkitkan frekuensi. Nah, frekuensi itu tidak boleh bocor. Ya, tidak boleh bocor. Jadi, makanya kenapa komponen elektronik itu ada standar. Kalau Eropa ada tulisannya CE, Compatible European. Ya, saya di zaman kuliah waktu itu diajari bagaimana kalau Anda menciptakan alat harus berstandar CE, Compatible European, karena Indonesia ini kan menganut ke arah Eropa ya. Jadi compatible European itu artinya apa? Jadi bisa hidup berdampingan. Tidak boleh storing ya. Tidak boleh storing, tidak boleh mengganggu. Nah, mengganggu apa? Mengganggu kerja-kerja sensor lain di mobil Anda. Yang paling gampang adalah jangan sampai Anda nyalakan lampu, radio mobil Anda suaranya jadi hilang, kersek-kersek. Nah, itu namanya mengganggu. Sama seperti zaman dulu handphone. Zaman dulu handphone kalau tiba-tiba handphone itu kita taruh dekat TV atau taruh dekat radio, tiba-tiba ada telepon masuk atau kadang-kadang suka di speaker TV Anda bunyi tertet 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 ya, zaman dulu ya. Zaman sekarang sih kita udah nggak pernah ketemu kayak begituan. Zaman dulu masih zaman Ericsson, Nokia itu, Motorola. Sekarang kan sudah zamannya Vivo, Oppo ya. Nah, handphone zaman dulu seperti itu. Nah, itu artinya storing itu, mengganggu ya, mengganggu. Nah, kalau di mobil mengganggu apa? Bisa mengganggu kerja sensor. Contohnya, pas lampu nyala, mobil kok jadi lemot, gasnya mesti dalam. Nah, itu mengganggu. Mengganggu. Ya, sensor ABS nggak berfungsi dengan normal. Nah, itu terganggu. Apalagi mobil zaman sekarang sudah ada TSS, ya, sudah ada sensor ini, sensor itu. Nah, itu lebih sensitif lagi sebenarnya. Ya, makanya bohlam tidak boleh storing. Mungkin Anda nggak percaya dengan omongan saya, tetapi kalau Anda sudah kejadian, pasti Anda akan keluar uang banyak untuk mengecek itu malfunction, ya. Karena kalau Anda bawa ke dealer, waduh,
masalah nggak selesai, tetapi Anda di charge ini itu tetek bengek ya. Nah makanya kenapa kalau mobil eh, itu dia kalau Anda sudah modifikasi dia bilang garansi hangus seperti itu, karena males dealer untuk ngecek-ngecekin ya, menerima komplainan Anda itu males. Makanya belilah LED yang tidak storing supaya Anda juga tidak susah ya. Oh kalau gitu mendingan jangan diganti dong Pak, nanti bisa bermasalah mobil saya. Ya kalau Anda nggak diganti lampunya Anda jalan malam kan susah seperti itu. Apalagi kaca film mobil Anda gelap. Ya, makanya carilah LED yang tidak storing. Oke ya, nah soal pendinginan tadi saya sudah bahas di awal. Teknologi pendinginan LED ini adalah double heat cooper pipe. Nah, makin bagusnya pendinginan itu makin penting ya. Nah, Anda bisa lihat tabungnya ini. Saya sudah bilang ya, makin 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 besar diameter tabung itu makin bagus karena makin cepat menarik pendinginan ya, menarik panas, jadi dia pendinginan lebih bagus. Nah ini penting, makanya untuk Anda yang mau cari LED double heat pipe, Anda bisa lihat tabungnya itu makin besar makin bagus. Kipas, diameter kipas makin besar makin bagus ya, karena Anda beli kipas angin ya di online atau Anda beli kipas angin zaman dulu ke Gelodok, tentu incinya makin gede makin kencang makin bagus anginnya ya, seperti itu. Jadi kipas angin makin besar makin bagus diameter kipasnya ya, kita bukan berbicara casingnya, diameter kipasnya. Ini diameter kipasnya besar, ini diameter kipasnya kecil. Jadi saya menunjukkan Anda dua buah perbandingan ya, LED. Anda bisa memilih yang mana yang lebih bagus, tetapi saya jelaskan LED ini adalah driverless, jadi Anda tidak perlu mengikat-ikat drivernya ini, lontongnya ini atau lempernya ini ya, balasnya ini. Karena kenapa? Ini tinggal colok soket selesai. Nah, si ini di mana sih lontongnya atau lempernya, drivernya atau balasnya di mana? Balasnya di dalam. Teknologi ini udah lebih canggih dibandingkan yang menggunakan balas-balas di luar. Kenapa? Karena zaman sekarang elektronik makin mengecil. Zaman dulu handphone segede batu bata. Zaman sekarang handphone tipis-tipis udah pakai layar. Zaman dulu kan nggak ada segede batu bata. Nah, kenapa waktu itu segede begitu? Seperti zaman dulu komputer gede-gede. Zaman sekarang komputer udah pakai laptop. Karena zaman dulu kok komponen gede-gede. Zaman sekarang komponen makin kecil. Nah, ini sudah menggunakan teknologi terbaru. Komponen sudah kecil. Sama seperti charger laptop Anda. Charger laptop Anda zaman dulu adalah gede-gede segede batu bata. Zaman sekarang charger laptop itu kayak charger handphone. Kenapa? Karena sudah menggunakan teknologi gallium nitride, GaN. Kalau Anda mau membeli charger sekarang, zaman sekarang, belilah teknologi yang sudah menggunakan GaN, power delivery. Kenapa? Kecil-kecil tetapi tenaganya gede, wattnya gede. Zaman dulu charger gede-gede tetapi tenaganya masih kecil. Ya, komponennya gede-gede. Sekarang komponen sudah mengecil, tenaganya gede. Nah, makanya ini LED sudah menggunakan komponen yang kecil-kecil, teknologi terbaru. Ya, dulu kan semikonduktor itu kan pakai silikon. Sekarang sudah bukan, sudah gallium. Ya. Nah, makanya ini driverless boleh dibilang. Jadi komponen di mana? Komponen di dalam. Komponen di dalam lebih menguntungkan. Satu, kenapa? Respon dia naik turun variabel wattnya lebih cepat. Itu satu. Kedua, komponen itu ikut pendinginan. Ada kipas, ada heat cooper pipe. Jadi komponen elektronik akan lebih awet. Kalau ini komponen di luar. Ya, sedangkan ini ditaruh di ruangan mesin. Ruangan mesin kan panas, dipanggang deh selama di ruangan mesin. Sedangkan ini ikut pendinginan di kipas. Jadi makanya ini kan saya udah bilang speknya lebih tinggi, lebih bagus. Driverless. Nah, soal bayangan gelap, kita akan tunjukkan bayangan gelap ya. Nah, ini bayangan gelap. Ya. Anda lihat ke tembok, ini bayangan gelapnya gede. Tuh. Ya, ini bayangan gelapnya gede, Anda bisa lihat tuh, ya. Ini LED, nah kesini kan terang, ini kan kesini kan terang, nah ini bayangan gelap tuh. Bayangan gelap. Ini namanya bayangan gelap. LED dengan bayangan gelap gede dan gelap sekali itu rugi. Rugi, Bro. Nah, Anda lihat yang ini. Ini LED, bayangan gelapnya kecil dan tipis tuh.
Untung mana? Ya, kecil banget tuh bayangan gelapnya. Ya. Nah, kecil. Tentu Anda beli yang kecil dong, lebih untung. Ya, lebih untung. Kalau Anda beli yang gede ya Anda rugi. Kenapa saya bilang rugi? Kenapa saya bilang rugi? Karena ya berpatokan terhadap halogen ini. Halogen ini kan 360 derajat sinarnya kemana-mana. Ya, tentu kita ke LED yang 360 derajat itu tidak mungkin. Tetapi kita bisa mencari LED yang bagus adalah dengan meminimalisir bayangan gelap. Makin tidak gelap Anda makin untung. Makin banyak gelap Anda makin rugi. Kenapa? Karena reflektor itu bagian paling penting, itu bagian paling atas. Kalau ketemu bayangan gelap, Anda rugi. Ruginya kenapa? Ya, Anda pasang di sini bayangan gelap, Anda jadi sinar yang dipantulkan ke jalan itu tidak maksimal. Kekurangan cahaya, jadi tidak bisa padat. Ya, kalau Anda pasang halogen, satu reflektor ini penuh cahaya, disorotin ke depan. Nah, LED tersebut ada bayangan gelap, berarti kan ada bagian yang kurang. Padahal ini mangkok bol itu harus keseluruhan supaya bisa nyorot. Nah, kalau ketemu bayangan gelap, ya tentu ada kurang cahaya, tentu cahayanya kurang padat ke depan, kurang nyorot, kurang pasukannya. Seperti itu. Ya, Anda boleh percaya dengan omongan saya, logika saya. Kalau Anda nggak percaya juga nggak apa-apa. Cuma saya menjabarkan syarat bulan bagus. Seperti itu. Ya. Jadi bayangan gelap ini penting. Ya. Apalagi yang mau kita bahas? Ya, jadi soal pendinginan udah, bayangan gelap udah. Soal adjustable, ini penting adjustable. Ya, kita bahas adjustable. Kenapa kita perlu yang namanya adjustable? Ya, kita perlu yang namanya adjustable. Karena kita pakai contoh apa nih? Sebentar ya, saya bongkarin dulu mangkok bol, jadi supaya Anda lebih paham. Nah, di sini ada contoh bol ya, mangkok reflektor sebagai contoh. Nah, kenapa sih kita butuh LED adjustable? Nah, saat kita pasang ya, sesuai dengan kakinya kita sudah pasang. Kadang-kadang posisi ini tuh tidak bisa vertikal. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang jatuhnya suka begini, kadang-kadang begini. Nah, ini adalah kalau dipasang hasilnya tak akan benar. Ya, ini contoh dipasang di bol. Nah, kalau kita pasang misalnya di rumah fog lamp atau dimanapun di reflektor kita pasang, ya, kadang-kadang dia jatuhnya itu tidak bisa tidak bisa tegak lurus. Nah, kalau ini begini dipasang, ini hasilnya akan jelek, nggak bener. Karena ini tipe LED sorotan samping, tentu kita masangnya harus bisa vertikal. Nah, makanya kenapa LED ini perlu bisa di adjustable, diputar. Putarnya juga enak, on the spot. Putarnya enak on the spot. Jadi Anda tidak usah ribet-ribet pakai kunci L atau pakai baut atau pakai obeng, Anda putar-putar. Nah, kalau LED ini ya, ini LED non adjustable. Tetapi dia ada satu pakai kunci L, kecil banget bautnya, Anda bisa buka-buka. Jadi ribet untuk Anda men-settingnya. Kenapa? Karena perlu pakai kunci Anda buka-buka. Kalau Anda nggak paham atau nggak apa, bautnya jatuh, wah jadi dia udah nggak bisa ngunci lagi. Nah itu ribet. Nah kalau LED ini Anda pasang, mengunci begitu aja. Nah kalau dia posisinya miring begini, Anda ribet. Nah masang yang benar adalah harus vertikal. Nah makanya kenapa bohlam LED itu harus adjustable. Ya, harus bisa adjustable. Harus adjustable on the spot. Dan Anda gampang untuk men-settingnya. Jangan pakai kunci-kunci L, dibuka-buka pakai obeng. Itu ribet dah pokoknya dah. Saya sendiri sebagai tukang yang setiap hari masang pakai kunci L itu ribet. Satu, kunci L-nya bisa hilang. Kedua, kadang-kadang bautnya selek. Wah, capek tuh ngurusin yang begitu kalau bautnya selek. Ya, karena kenapa bisa selek saya bilang? Karena bautnya kecil banget, Bro. Terus keras gitu kan, Anda paksa atau kenceng, aduh bautnya dol, selek. Pusing nggak Anda? Pusing. Ya, bener nggak? Nah, makanya kita bilang adjustable. Nah, adjustable-nya juga harus yang enak. Enaknya dalam arti yang on the spot.
On the spot itu langsung Anda bisa setting-setting tanpa perlu Anda pakai kunci-kunci ya segala macam. Saya ngomong begini kenapa? Kadang-kadang dibuka-buka, copot, jatuh, hilang. Waduh, nyarinya juga setengah mati di kolong mesin misalnya. Wah, slack nih, nggak bisa dibuka lagi. Ribet, ya ribet. Saya ngomong begini kenapa? Karena saya praktek setiap hari. Jadi kalau yang pakai kunci-kunci L begitu, jangan dibeli dah. Pusing gitu ya. Lambat, menghambat kerja Anda. Ya, kita hidup sudah susah, bener nggak? Sudah tekanan sudah besar, ya dari pandemi segala macam, ditambah lagi Anda masang lampu, tambah ribet lagi, tambah tambah puyeng gitu ya. Ya, ada yang gampang, ada yang enak, kenapa nggak kita yang enak-enaknya aja gitu ya. Oke ya, jadi syarat adjustable harus terpenuhi. Kenapa sih kita harus bisa adjustable? Karena kita harus mengejar dia punya vertikal. Kalau Anda masangnya miring, itu udah pasti hasilnya nggak benar. Ya, selalu saya ngomong, harus vertikal. Nah, vertikal itu harus bagaimana sih? Nah, ini nih kita tunjukkan. Nah, ini adalah vertikal. Ini adalah vertikal. Tegak lurus, ya. Tegak lurus seperti ini. Vertikal, tegak lurus. Jadi masangnya tuh jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ini salah, vertikal, Bro, vertikal, ya. Arah jam 12 dan arah jam 6 itu vertikal yang benar, ya. Makanya kenapa LED ini bisa adjustable itu enak banget, ya. Jadi penting harus adjustable. Oke ya, jadi kira-kira itu ya, di soal pendinginan juga penting ya, heat cooper pipe-nya ini harus yang besar. Makin besar makin bagus. Nah, ini disebut dual heat pipe karena ada 2 buah batang dan ini satu layer single cooper. Nah, sedangkan kalau yang versi ini adalah double cooper, double, ada 2 ya. Jadi sebenarnya makin besar makin bagus untuk pendinginan, tetapi kalau terlalu besar akan membuat bayangan gelap makin besar. Seperti itu. Nah, makanya ini speknya sudah lebih tinggi. Sudah double heat cooper pipe, batangnya lebih besar, segede tusuk giginya lebih besar, double cooper. Sedangkan yang ini heat cooper pipe-nya kecil dan masih single cooper. Ya, jadi kipas diameternya sangat kecil. Nah, ini diameter kipas besar. Makin besar tentu pendinginan makin bagus. Jadi ini sudah lebih maju. Satu step dibandingkan yang tipe begini. Dia tanpa driver, ya, tanpa lontong. Ini tinggal colok, lebih simple. Ya, bayangan gelap ini besar, bayangan gelap ini kecil. Bohlam ini tidak ngedrop. Kita di sini tidak menunjukkan pakai wattmeter, tetapi saya sudah ngomong apa adanya. Saya tidak mau bermaksud untuk membohongi Anda. Ya, LED ini adjustable, naik turun wattnya tergantung dengan suhu. Bohlam ini hanya bisa watt turun, ngedrop, tidak bisa naik turun. Adjustable tidak bisa, variabel tidak bisa. Dia kalau sudah panas ngedrop, dia akan turun. Ya. Nah, dari kipas sendiri untuk pendinginan, RPM kipas ini sekitar 10.000 RPM. Kita ukur menggunakan alat ukur yang namanya tachometer. Kita ukur, Bro. Ya, 10.000 RPM itu benar speednya kencang. Kencang banget, Bro. Karena banyak orang yang mendistribusikan 30.000 RPM, 12.000 RPM, segala macam. Nah, ini 10.000 RPM real, ya, tidak ngedrop, ya, real 55 variabel wattnya, ya. Saya rasa cukup ya. Dan desain heatsinknya ini lebih menguntungkan, lebih terbuka, banyak sirip-siripnya dibandingkan yang tipe begini, ya. Jadi kenapa saya menjual tipe ini, ya, telat banget, memang 1,5 tahun telat karena saya mencari bohlam yang bagus untuk kita bisa jual. Karena saya juga hobi, apa yang saya bilang menurut saya bagus, baru kita akan jual. Kalau menurut saya kurang bagus, ya saya tidak mau jual. Karena masa kita menjerumuskan orang seperti itu, ya, tidak baik. Ya, oke. JL55 kodenya, jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838, ya. Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, silakan, dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya, cukup reviewnya ya. Jadi ini bohlam JL55. Apa sih perbedaannya dengan tipe-tipe lain yang dijual di toko lain atau pedagang lain? Nah, ini saya sudah jabarkan, tinggal Anda cerna sendiri dengan logika mana yang menurut Anda terbaik, Anda boleh order, ya. Terima kasih.